Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selamat datang di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bersama saya, Ibu Dewi dari UPTD SMP Negeri 1 Banjar. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rodli tudillahi robba, wabi islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, robbi zidni ilma, warjukni fahman. Amin. Sebelum memasuki materi, berikut ini tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama, mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, mengetahui dan melakukan berbagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Baiklah, karena kita akan membahas tentang materi kelas 8 bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, coba kalian ingat-ingat lagi apa saja materi kelas 7 yang berkaitan dengan materi bab ini. Di kelas 7 kalian sudah memahami tentang penyusunan dan penetapan dasar negara atau Pancasila. Materi tersebut tentunya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Di antara kalian kemungkinan ada yang bertanya, kenapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila? Ya, jawabannya karena pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Berbeda dengan tanggal 18 Agustus 1945, pada tanggal tersebut Pancasila disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan urutan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, fungsi peranan Pancasila menurut TAK MPR nomor 3 /MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi berbagai bidang, diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal, diantaranya yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing, yang artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental,
dan tingkah laku, dan juga amal perbuatan kita. Sikap mental dan tingkah laku memiliki ciri khas, yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas yang dimaksud yaitu kepribadian. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Seperti halnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maka setiap isi materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat mendirikan negara, bangsa Indonesia belum memiliki undang-undang. PPKI adalah wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur untuk membela Pancasila selama-lamanya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, walaupun disahkan Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI merupakan perwakilan yang mewakili suara rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi atau jiwa Pancasila, sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia artinya Pancasila dijadikan sebagai cita-cita yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Dasar negara Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita. Di situ terdapat dalam alinea yang kedua. Dan tujuan nasional itu terdapat dalam alinea keempat. Cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan dasar dari bangsa Indonesia dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila yang di dalamnya norma-norma yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Ibu harap kalian dapat memahami materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk memantapkan tentang pemahaman materi tersebut, mari kita mengerjakan kuis 1. Linknya ada di bawah ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat dalam belajar. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yang kita cintai ini, SMP Negeri 1 Banjar. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu Tutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.